Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Tayyib, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya denger Bang, kasus hak cipta yang sampean dulu sempat diceritakan di Ya. podcast itu sampai di mana ceritanya sekarang, Bang? Jadi sudah sampai PK ya? Berarti sudah melewati kasasi ya? Sudah ingkrah berarti? Sudah inkrah. Kasasi sudah. Terus sampai sekarang PK juga sudah. Kalau nggak salah Agustus kemarin ya ini. Ceritakan dong dari putusan pengadilan pertama itu dibenarkan siapa? Kalau tahapan pertama itu di Pengadilan Niaga Surabaya, itu saya tidak tidak dipenuhi gugatan saya. NO. Ya. Terus? Kemudian ini kan menguntungkan pihak JTV ya. Waktu di Surabaya itu. Malah JTV ini melangkah ke tahapan berikutnya. Banding. Oh, kasasi. Mestinya yang kasasi kan pihak saya kan. Karena gugatan tidak dipenuhi. Tapi malah JTV yang kasasi. Mengajukan kasasi gitu. Ya kebetulan gitu kan. Kita tinggal ini jawab dengan memori kontra kasasinya kan. Iya, mengikuti saja gitu ya dari langkah yang dilakukan oleh JTV. Ya, tinggal bikin kontranya kan, kontra kasasinya kan. Akhirnya putusan kasasi memenangkan saya. Ini menarik. Terus? Begitu ditagih gitu kan ya. Begitu ditagih gitu kan ya. Karena putusan kasasi itu menghukum lah istilahnya ya. Menghukum ini untuk membayar ganti rugi ke saya dengan nilai 75 juta rupiah. Tapi tidak mau bayar gitu kan. Tidak mau melaksanakan putusan kasasi. Tidak mau melakukan putusan kasasi. Malah melangkah ke tahap berikutnya yakni PK gitu kan. Mengajukan peninjauan kembali. Ya udah. Alasan mereka itu jangan ditagih dulu lah, hargai upaya hukum kami gitu kan. Kami masih mengajukan PK gitu kan. Ya meskipun sebetulnya PK itu dalam perspektif hukum tidak menunda eksekusi dari putusan kasasi. Kasasi itu sudah inkrah, ya kan? Iya, betul. Kasasi itu sudah inkrah, artinya setahu saya ini kan ya. Dari putusan kasasi itu sudah inkrah dan tidak dipengaruhi oleh PK gitu. Ya, betul. Nah, kemudian ya udah kita hargai gitu kan ya. Kita ikuti. Akhirnya setelah PK kemudian keluar putusan PK dan tetap putusan PK itu menguatkan putusan kasasi, yakni tetap memenangkan saya gitu. Nah, begitu ditagih gitu kan ya. JTV untuk melakukan putusan PK itu, melaksanakan putusan PK itu, dia nggak mau, gitu kan? Nggak mau dengan alasan sempat dikirim somasi juga ya. Tanggapan somasinya begini, kira-kira begini nih. Jadi klien kami itu pengacara itu kan ya. Untuk menanggapi somasi saudara melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangkalan. Gitu. Oh, artinya begini, Bang. Putusan kasasi, putusan PK sudah dimenangkan oleh pihak Bang Tayyib, tapi belum dieksekusi sehingga pengacaranya Bang Tayyib minta mengirimkan somasi ke pihak JTV. Lah, pihak somasi ke JTV ini yang dijawab oleh JTV ke Pengadilan Bangkalan gitu ya? Iya. Ini menarik dan tidak ada duanya di Indonesia ini kayaknya kalau begitu. Artinya ditanggapi dengan gugatan gitu kan. Apa mau punya gugatannya Bang Tayyib? Jadi gugatannya ini yang dibidik itu alasannya
pihak GTV itu telah mengalami kerugian atas gugatan saya itu, dan gugatan saya itu tidak berdasar karena karya-karya saya katanya tidak terdaftar di Dirjen Haki. Oh, itu urusan baru lagi berarti kan? Padahal ini kan ya, padahal waktu di persidangan itu, ini kami ini kan sudah membuktikan tentang keabsahan karya-karya saya itu, bahwa itu memang betul-betul karya saya. Artinya persoalan yang dipersoalkan itu sudah selesai perdebatan di persidangan sebelum-sebelumnya. Sudah selesai di persidangan. Gitu kan. Artinya Mas Bang Thayyib sekarang menyimpulkan langkah yang dilakukan oleh GTV melakukan jawaban atas somasi atas meminta eksekusi dari putusan PK itu yang dijawab dengan gugatan lagi ke pengadilan Bangkalan ini mengada-ngada atau ingin menghindar dari kewajibannya ya Mas Bang. Jadi ya itu dua-duanya ya. Yang pertama mengada-ngada ya, ngawur lah kalau saya bilang. Kemudian ya juga untuk menghindar juga gitu kan, untuk menghindar. Terus kan ngawurnya begini gitu kan. Jadi kasus ini gitu kan ya. Kan perdata. Perdata khusus yang menyangkut hak cipta gitu kan ya. Pengadilannya di pengadilan niaga. Kan gitu. Iya betul. Nah, pengadilan niaga. Tapi pihak GTV sekarang menggugat saya dalam konteks kasus hak cipta ini, saya digugat di Pengadilan Negeri Bangkalan. Kan secara kompetensi absolutnya sudah nggak memenuhi syarat itu kan. Iya. Ya, sudah ngawur kan. Ya kan. Walaupun tim pengacara mereka itu ketuanya profesor itu. Nggak tahu profesor gimana itu. Kalau memang sebagaimana yang disimpulkan Bang Thayyib bahwa itu memang cara untuk menghindar dari kewajiban pelaksanaan putusan MA dan PK, bisa saja mengada-ngada Mas Thayyib. Iya, mengada-ngada, ya itu buat menghindar untuk melaksanakan putusan. Itu berapa sebetulnya dulu putusan amar putusan yang dari kasasi dan PK itu pihak GTV diperintahkan untuk membayar berapa gugatannya Bang Thayyib? Ya tetap putusan kasasi itu 75 juta. Kemudian dikuatkan dengan putusan PK 75 juta tetap. Oh, 75 juta. Oh, iya. Dan sekarang saya digugat 2 miliar. Sama pihak GTV. Karena saya telah merugikan pihak GTV. Secara hukum saya tidak pernah punya hubungan hukum dengan GTV. Apa hubungannya gugat saya? Kapan saya merugikan GTV kan gitu kan? Iya. Nah, oke, itu kapan kira-kira? Itu sudah berapa tahun, Bang, sebelum selesai? Bang Thayyib, proses perjalanan tentang masalah gugatan jenengan ini sampai sekarang? Itu dari sebelum melangkah ke jalur hukum ya. Awalnya itu kan mau diselesaikan secara keluargaan. Dari pihak GTV itu ya inilah gitu kan. Kurang nggak punya inisiatif baik lah menurut saya. Nggak punya itikat baik. Kemudian yang terpaksa saya bawa ke jalur hukum gitu kan. Ya sudah berapa tahun ya sampai sekarang? Dari awal itu pokoknya menjelang COVID itu tahun berapa itu? Oh 20. Berarti menjelang COVID itu sekitar 2020 itu pun awal kan. Iya berarti 3 tahunan ya. 3 tahunan. Oke, Bang Thayyib, makasih banyak. 4 tahun. Bang Thayyib, apa yang ingin disampaikan lagi? Dan Bang Thayyib, untuk pelaksanaan sidang itu kapan dan apa yang ingin disampaikan Bang Thayyib tentang masalah ini? Untuk pelaksanaan sidang, jadwalnya sesuai dengan surat panggilan, itu tanggal 4 hari Senin Desember mendatang gitu kan ya. Ya untuk saya ya nggak mau lah ini kan dibuat main-main kan. Ini kan melecehkan hukum gitu kan. Ya. Kalau menurut saya. Jadi kalau ini dibiarkan gitu, maka akan menimbulkan presiden buruk khususnya di lingkungan seniman.
Jadi bahwa selama ini seniman itu dipandang ya nggak dihargai lah gitu kan. Terutama sama korporasi-korporasi seperti JTV itu. Dan yang lain-lain. Kalau dibiarkan, wah parah nanti ke depannya gitu kan. Oke. Itu ya pesannya ya Bang Taib ya. Iya. Oke. Makasih banyak Bang Taib. Mudah-mudahan segera selesai masalahnya Bang ya. Amin. Semoga. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.